kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kufar. Ucap nuntut maksudnya. Mata iku kapan hadal waktu tawi ikilah janji bil baksi kelan anane tangi sangka kubur. Ing kuntum lamun ana sira kabeh shadiqina iku wong sing bener kabeh fihi fil wa'di bil baksi. Qala dawu sapa Allah taala ma yang zuruna illa sayhata wahidah. Ma yang zuruna ora padha ngenteni sapa kufar ay ma yang tadziruna seorang ngenteni sapa kufar ila sayhatan kecuali sak bengokan wahidatan kang siji. Wa ya ta sayhatul wahidah nafkhatu Israfil iku tiupane malaikat Israfil. Niku lho meniup sangkakala al-ula kang pertama. Tak khudu kang ngalap apa sayhahum ing wong akeh. Wa hum halite wong akeh ya khusimuna iku lagi para padu sapa wong akeh, lagi berdebat sapa wong akeh. Bitasdid lan tasdid. Asluhu te asline lafat ya khisimun yahtasimun lafat yahtasimun. Nukila den beda po harokatu ta'i harokate ta'ilal kha'i maring kha' wa udkhimat. Lan den idghamna apa ikilah tak fisodi ing dalam sod. Wa hum tegese utawa wong akeh ku fi ghaflatin ing dalam lali anha saking ikilah sayha. Bitakho sumen kelan tukaran para padu maksudnya wa tabayu'in lan jual beli wa aklin lan mangan wa subrenan ngombe wa khairi dalikalan ing dalam mengkono-mengkono kabeh. Wa fi qira'atin yakhsimuna kaya dribura kaya nafat ya tribun. Yakhsimu tikse madoni sobadung sebagian wong akeh badon sebagian sing liya. Fala astatiuna mongko ora padha kuwasa sapa ngakeh tausiatan ing ngekeki wasiat. Ayusu tikse ora kober ento paring wasiat sapa ngakeh wala ila ahli. Lan ora maring keluargane wong akeh yarjiuna bali sapa ngakeh min aswaqihim saking pasar-pasare wong akeh wa asghalihim lan kesibukan-kesibukane wong akeh. Mesti kiamat itu wong ning pasar ora kok bermulai sekali terjadi langsung kiamat. Kalian mutuna balik mati sapa ngakeh fiha ing dalam sayhan. Wa nu fi khoran den tiup apa fisure ing dalam sangkakala. Wa ti asru qarnun nafkhati saniyah iku sangkakalane tiupane bengokan sing kedua. Lil ba'si krana tangi saka kubur. Wa bena nafkhata ini lan iku ing atarsian dua tiupan arbauna te 40 panesanatan taune. Jadi tiupan pertama wong sak donya mati, tiupan kedua ditangekno kabeh. Nah, antara keduanya niku jarake 40 napa tahun. Faidan mengko nalikane mengkono, hum ute wong akeh il makburuna tegese wong sing dikubur kabeh. Minal ajdasi sang boro-boro kuburan ayil kubure tegese boro-boro kuburan ila rabbihim. Maring pangerane wong akeh yan sikuna metu sapa wong akeh ya khrujuna tegese metu sapa wong akeh bisuraten kelan cepet. Kalu padha ngucap sapa ngakeh il kufaru tegese wong kafir minhum saking ikilah para manusa. Ngucape ya wailana. Utayal abdihi krana makna tambah ngelingno ya wailana duh cilaka kita ya halakan. Duh cilaka kita. Wa te wailun iku masdarun masdar. Lafi la kang ora ana fi'il kemujud min lafdhihi sange lafi la kang ora ana fi'il kemoro iki dadi mutaqiuna dadi muta'alake lafat napa alal aroiki mereka duduk santai alal aroiki. Lahum tetap kete penduduk swarga fiha ing dalam jannah faqiatun tentuk keenak-enakan. Walahum lan iku tetap kete ahli jannah fiha ing dalam jannah mau te apa wae dauna kang angen-angen sapa ngake. Jadi penduduk swarga angen-angen apa saja kesampaian ya taman nauna tegese kang angen-angen sapa ahli jannah. Dan iki sing penting salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun utawi napa kalimat salam utawi pernyataan selamat mubtada unte dapat salam mubtada qalan Khalid den ucapno bil qauli tegese den ucapno utawi khobaruhu kang utawi khobare salam rabbir rahim saking pangeran kang akeh welase bihim lan ahli jannah ayaqulu tegese dawuh sapa Allah lagu maring ahli jannah salamun alaikum rupane dawuh salamun alaikum. Iki cerita-cerita sing gampang-gampang wis. Nah sampean kepengin paham ilmu swarga kok ora rasane to. Kok angel menerang to. Kowe ning swarga iku kepenak apa? Kepenak. Tapi sampean nak terangno swarga niku yes
Wis pokoke swarga. Ora usah bayangno mlebu swarga. Dimulai sakniki. Ya nak ya khisimun ngaten wae kan apa ketika terjadi kiamat niku tak khuduhum wa hum khisimun. Jadi manusia itu takdire itu seneng tukaran. Karena tadi sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik, sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebatno dengan yang luwih napa? Apik. Sehingga bayangane pangeran niku sok ben nak kiamat kapan saja terjadi ku wong lagi sibuk para padu, lagi sibuk gegeran. Wes iku mesti. Karena tadi manusa niku pun watak dasare niku konflik. Ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran. Padahal organisasi ini perdamaian. Ya, tapi pas rapat, lalu solusinya apa? Solusinya begini sih, tok debat gini. Padahal, organisasi perdamaian. Tapi ya tetap tukaran. Asal cek manusia itu tukaran. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak. Lalu kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Idza arat ta'asulha fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir terus kayak gak punya apa-apa, ayo damai wae. Kono kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai bareng kan gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwa. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus ibuatan. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Segamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Karena manusia punya watak dolim. Watak dolim itu nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kayak kudu setuju. Nek cara fikih kuwi dibojo ayu cek elek. Nek ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafakoi. Jadi kono iso ngancam gak buka dhuwit ra tak kei. Ajane rodok jorok fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Lucunya fikih yang merovokasi sing lanang dan wong lanang ra wajib nafkahi nek ora digawe iku wis ora usah terangno iku opo. Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbah Mun itu fikih kata beliau itu aku mbek fikih ini ra cocok. Aku mau omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana wong kiri-kiri itu pancen dia serang untuk jatah kelon karena ra iso nafkah itu. Itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kiri kok polahan, napa? Kiri kok pola. Karena nak kiri kudu ganteng. Jadi orang untuk jatah sing wedok sing seneng lah itu ijek untuk jatah. Tapi nek wis kiri elek ya wis nolongso perkarane memang jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodab nafkah. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh rafa'nya hakim. Pak Hakim suami saya kiri itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu ya khisimun di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat drengki, sifat hasud
itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antar wong saleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora saleh, sing saleh wae kudu hasud. Ya senine. Waktu Indonesia ini rebutan dari presiden iku rebutan masjid geger. Bahkan rebutan ngeklaim nak salate paling sah, torekoe paling bener itu ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah, geger. Besu sak PT udah sering dalan ya geger. Kalau sering Pak besu balapan itu kadang kisah nopo sak PT, sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi pangeran sing ngendikan kiamat itu tak khuluhum wahum ya fisimu. Jadi ben ora men yasinan tok ora paham tak tulung. Bangunan ora paham bangeten. Wa hum fi ghaflatin minha bitakhasumin wa tabayu'in wa aklin masyubin. Mesti manusia itu de mental takhasum saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali dawuh Sayyidina Ali ana awwaluman yatsu baina yadayir rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-cita ini. Aku lah di rencana ngono. Aku lah di seru, no? Jebule bareng lapor ku ala wah ya nyoro. Sayyidina Ali beda wae anak gue wis lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusa itu wis pokoke ngono. Pertama manusa itu Nabi Adam. Iku ya wis geger mek malaikat. Dari pangeran Adamu khalifah, dari malaikat khalifah kok manusa mesti seneng geger. Tapi malaikat protes itu ya geger dhewe. Wong pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Dengan pangeran ra trimo. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusa pertama iku seribet. Pertama ribet mbek malaikat. Bareng Qabil mbek Habil ya ribet mbek dulur. Mulai dhisik perkara wedokan. Terus kunane kunong wedok mari ribet. Kalau nong wedok tambah ribet. Soalnya doanya aku sering ribet, dinikmati, no? Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Ini ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu. Tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Saya ngerti supire takoki, "Mau piye? Tak pidato ini bingung ta." Nek dijawab ra bingung kecewa deh. Dene jawab wah bingung sedanten. Wah, sewenang itu iso turu deh. Karena memang konflik itu manusia tuh seperti itu. Jadi apa? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini. Tapi reputasi bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang Arab melarat ini muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan imam. Jebule sing kiai Indonesia aja penak, madhekman ke salat terus. Mesti lah madhekman ke salat terus lah ono gajine ngono. Akhirnya kecewa. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji muadzin digaji. Dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane elek imam dhewe koma dhewe. Macam-macam. Nah. Tapi dekne gak ngerti nek Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke sholat terus itu perkara ono gajine tuh. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia mari geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar ngimami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga, harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masuk uang kok ngimami tok rantuk gaji.
Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang benar baik batin. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mulane akhirnya imam gak bangga. Yo surga imami wangsane hebat nek jebule mergo digaji. Mandek man ke salat terus wong ora gaji ini. Artinya salatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tambah gaji kok. Ya resikonya kadang mutung. Itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah. Tapi tetap pasti bangun apa? Gaji. Mulane kula nu bingung saya hafid mulai digaji, ustaz digaji. Kula bingung ngerti takoki. Kula berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustad. Wah gerita kok jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Muni setuju iku kok didik uang kedonyan. Muni ra setuju hafid betul duit kok ora oleh. Aku yang mending ngene. Wong alim ra iso mikir dunya mending Itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Terus jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawab yo ngelatih ustadz seneng duit yo ora apik. Nentang ustadz untuk rezeki yo ora apik. Ustadz fakir yo akeh tenan. Nah, kula kan wong keramat, gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Kula wong keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustaz kan tidak keramat. Gak keramat, bujune cerewet. Kalau mertua. Nggak, kalau sampean misalnya jadi, nggak ini cerita wakisimun. Seman setuju nggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo, ngaco. Setuju ora? Loh, kok setuju hafid? Terus gue senang hafid itu di mental materialistik. Setuju tak? Nggak. Terus kita setuju hafid radio duit. Mungkin ya, jadi ngurusi aku. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya, tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah. Itu gejolak-gejolakannya itu nggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilul shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditaklukkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat, enggak, kita di Medina, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik tau. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting, enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. Mimbainihim itu orang-orang keren, Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya Sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat kok nguyai segoro, sehingga sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana. Termasuk barokahnya madzhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa sahabat. Tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina, ya buruk. Negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai, ya buruk. Terus kayak jawabmu gitu. Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue misalnya, dia hukumnya dolan mbek kanca traktir ya apik. Piye hukume nraktir kanca nganggo jatah belanjane bojo? Elek. Akhirnya jare wong lanang-lanang jono dhewe wis ana jatah bojo atau jatah kanca. Karena dhuwitmu cukup nak ora. Ya itu sudah semua manusia itu wahum yakhisi. Makanya
Sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Coba wong saiki kalau beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang bagus. Kandani nak adzan juga banter-banter, mengerameni tongko. Nak niat sholat terus adzan nak isteko. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siak. Sing sitok. Mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame maksudnya wis salat ke milih ndi. Dulu itu perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan ning masjid itu wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan biang. Tapi ranggusan sistem zaman itu, tapi banter aja. Tapi sing ramai lah, intinya sing ramai. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana. Bener-bener ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu Abdul min Abi Bakar. Mungkin jawabannya yuk kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar Abdul min Umar. Kalau nak dua jawabannya bener ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar. Kalau nu izin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah, itu sahabat dongo banter-banter. Nabi duka, innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Yang pengiran wis krungu gegere ngono lho, Bang. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai. Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal ijek dunia itu masalah. Kemilih dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tolong sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tawasan sistem apa enggak? Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi dibalik, dangdutan saja banter-banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh? Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun dalam kebaikan saja. Jibril kurang kondangi itu buantai malaikat-malaikat ya. Masyhur itu. Siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong ning geni sampai Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah terus piye jare Nabi Ibrahim? Ya nak gue juk tolong tak tolong. Enggak, saya tidak minta tolong sama kamu. Wong kowe padha aku padha makhluk. Kena wani ngomong ngono mbek Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksude iku ora mbek aku sing nulung. Kowe kondo aku tak kandakno pangeran. Jare malaikat Jibril. Jare Nabi Ibrahim, lho nak soal pangeran rasa kondo kowe pirsa. Artinya ngene lho, padha kekasih pangeran yo bantah-bantahan ajrine. Nah ngono nang partai politik ora men geger kowe. Mana ana partai politik geger biasa, Jibril wae geger mbek Nabi itu. Biasa wae. Lan iki sampeyan takoki mungkar nangkir kudu wani ben seru napa. Takoki marep buka, kula guru TPQ. Oh. Ngenyek wong guru TPQ jadi takoki marep buka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ora tau mulang malah takok. Jelas. Ayo balik. Dia itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mungkar nakir marbuka. Malaikat Malik matur pangeran. Gusti malaikat jinan kandhani iki ambek guru tauhid takoki marbuka. Akhirnya pangeran yang nyalano malaikat yo sing jenis ngono kok coba takok. Lucu tuh guru tauhid tak takoki. Sesuai kaji Nabi bisa takoki, waman Nabi juga. Ah perkara. Kaji Nabi Muhammad usah takoki waman.
Iya, tapi pun Nabi malah bertakoi mana. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang alami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila. Nah, angger wong ngono Kanjeng Nabi kena pisang. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi Yuka. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat di kitab Nurul Dzolam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dzolam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam. Itu dikarang Syekh Nawawi itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah. Mau kepengen roh meletene Umar zaman ning dunya geruang disentaki. Jajal dekne iku hubungane piye mbek mungkar nakir. Wani gak nyentak mungkar nakir. Kok pikirane Sayyidina Ali Umar itu ning dunya kenangannya geruang tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten? Mungkar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf. Kasaf itu ya mukasafah lah. Mukasafah tawalam gaib. Itu di dunia wali biasa.